jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Mbak V di hari Kamis ini. Silakan bagi teman-teman, sahabat-sahabat Mbak V yang mau bergabung bisa langsung join di live IG Mbak V. Malam ini kita ngobrolin mantan yuk. Oke, siapa yang punya mantan nih? Sudah ada yang punya mantan? Berapa mantannya? Sudah bisa move on? Atau masih proses? Apakah ada yang ditinggal ketika masih sayang-sayangnya? Kita akan ngobrolin ini dengan Bunda Sofi Balkis, MC psikolog. Beliau adalah seorang psikolog di Surabaya. Dia juga seorang dosen tetap di Fakultas Psikologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bunda juga 2 tahun berkecimpung di relawan tim psikolog Puspaga Surabaya. Bunda Sofi ini juga seorang penulis loh, banyak buku-buku yang dihasilkan oleh beliau. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oke, saya lanjutkan. Bunda Sofi ini juga seorang trainer untuk statement analisis, Safe for Healing, dan CTC terapi. Oke, kita undang dulu Bunda Sofi untuk ngobrol bersama kita. Bunda Sofi, sudah bergabungkah dirimu? Oke, terima kasih sahabat-sahabat Mbak V yang sudah bergabung. Yuk berkumpul yuk yang susah move on. Siapa nih yang susah move on? Boleh tanya-tanya sama Bunda. Oke, terima kasih Santi M9 yang sudah bergabung. Oke, ada Didi Haryawan 5855, terima kasih. Wagonsai, Aswa, siapa ini dan lainnya sudah bergabung. Sayang satu, terima kasih. Kita tunggu Bunda Sofi untuk bergabung bersama kita. Kira-kira nih nanti mau tanya apa sama Bunda Sofi? Tentang mantan, tentang Anda yang susah move on, bagaimana caranya move on? Boleh nanti sahabat-sahabat Mbak V ketik langsung di kolom chat. Nanti Mbak V tanyakan deh ke Bunda Sofi. Oke, sambil menunggu, monggo. Nah ini bundanya sudah. Assalamualaikum Bunda Sofi, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak V. Aduh, cantik, masih kelihatan seger ini Bunda. Padahal Bunda ini full day hari ini. Susah banget. Bunda sibuk sampai sore ini. Sepertinya Bunda ini baru selesai nguji ya Bunda ya? Iya, ini masih pakai batikan. Hebat, salut. Terima kasih ya Bunda sudah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukan Bunda. Oke Bunda, banyak yang sudah bergabung ini. Kita ngobrolin soal bersih emosi dari mantan. Move on yuk. Nah Bunda, move on itu apa sih Bun? Move on ya? Iya. Oke, move on itu berarti pindah tempat. Oh, pindah. Dari titik A ke titik B, artinya kita bergeser. Kita pindah gitu ya. Berarti ada pergerakan. Ada gerakan yang itu memang berubah gitu. Berarti kalau yang namanya move on, kita tidak lagi di titik itu gitu. Kita sudah bergeser gitu. Berarti kalau belum move on, berarti kan masih di titik itu tuh. Nah, yang jadi problemnya kalau tetap di titik itu. Nah, akhirnya mempengaruhi hidup kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Gitu ya Bun. Terus caranya untuk move on itu bagaimana Bunda? Karena kan kadang kadang banyak ada juga nih yang ditinggal tapi masih sayang-sayangnya Bun.
Oke, sebelum ke solusi ya, sebelum ke solusi caranya move Ah, on, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih orang-orang nggak bisa move on gitu, oh iya, ya iya kan? kenapa sih Bun nggak bisa move on? Betul betul. Nah, orang nggak bisa move on, berarti kan tetap di titik itu, ya kan? Iya. Gitu. Ah, Berarti itu dia eh, menempatkan dirinya. Nah, bisa jadi pertama nyaman, gitu. oke. Dia nyaman meskipun dia sedih, misalkan. Dia nyaman meskipun dia ditinggal. Dia Oke. nyaman meskipun figur pasangan sudah nggak ada. Gitu. Jadi rasa nyaman secara psikologi itu yang ingin tetap dipelihara sehingga tetap berada di titik itu. Kedua, eh, apa dia sendiri yang belum bisa melepas rasa sayang yang tadi Mbak Vera bilang. Meskipun sudah Ya. pisah, meskipun sudah mungkin putusnya nggak baik gitu ya, tapi tetap sayang gitu. Berarti dia sendiri yang masih berada di titik itu dengan memegang, apa dipegang erat gitu ya. Rasa sayang itu masih dipegang erat, artinya tidak dilepas dari dirinya. Gitu. Terus yang ketiga, ada juga loh move on itu karena masih dendam. Oh, oke. Bisa ya Tetap di Bun? titik itu, tapi bukan karena positive feeling, tapi karena negative feeling. Justru nggak Oh, bisa oke. move on karena negative feeling gitu, entah dendam, marah, gitu ya, Oke. kecewa yang hati. Itu akhirnya negative feelingnya tetap membuat dia nggak bisa move on gitu. Nah, itu yang perlu kita tengarai, Mbak. Jadi selain positive feeling, juga negative feeling yang membuat kita tetap di titik itu. Nggak pindah-pindah gitu, nggak geser gitu. Meskipun begini Bun, aku sudah bisa move on kok. Aku sudah bisa melupakan nih, aku sudah bisa bergerak. Tapi sometimes nih, kok tiba-tiba dia muncul, aku nggak suka. Nah, kayak gitu itu arti move on menurut dia ini sudah tepat atau belum sih Bun? Baik, eh berarti ya, move on ini punya dua meaning gitu. Meaning pertama yang saya bilang adalah pindah tempat. Pindah tempat itu tidak hanya kita sudah punya pacar baru, kita Ya, sudah tidak lagi berhubungan dengan dia, tapi dalam arti kondisi psikologi kita itu clean, bersih. Bersih itu oke. artinya rasa yang tersisa itu sudah nggak berasa, gitu loh. Jadi ingat-ingat kejadian peristiwanya, tapi Ya, gak ngerasa, gak duwe rasa gitu. Nah, beberapa orang itu ketika nggak bisa move on, bisa jadi sorry tadi katanya bisa move on, tapi kalau ketemu ya, terus tiba-tiba eh tiba-tiba ada sesuatu gitu kan. Nah, ya. berarti eh, move onnya itu dia bisa bergeser, dia bisa berpindah. Artinya dia bisa eh artinya mungkin bisa melakukan sesuatu yang positif gitu ya, atau misalkan aku tetap bisa kerja, aku tetap bisa sekolah, aku tetap Iya. bisa orang baru, pasangan baru gitu ya, tapi ketika ketemu langsung des gitu kan, berarti ada kondisi psikologi dalam dirinya yang itu belum clean gitu. Nah, yang itu Oh, oke. jadi meaning kedua move on itu adalah ini benar-benar nggak berasa, ini benar-benar nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh gitu. Kalau ngaruh berarti sebenarnya move on dari feelingnya itu yang Ah, uh, pindah gitu. Gitu ya. Yang menarik di situ Mbak, makanya saya bilang Mbak ini ah, topiknya ah. menarik kan, terkait dengan feeling gitu. Jadi move onnya bukan move on di tadi pindah-pindah tempat, pindah pacar gitu kan, Iya. melakukan kegiatan yang positif, aku udah bisa kok, sudah bisa jadi produktif atau punya karya, punya prestasi, udah nggak kepikiran yang dulu kok. Iya. Nah, ternyata ternyata cleansing di emosi itu yang ternyata itu jadi tantangan ya orang-orang yang pernah traumatik, pernah punya rasa nggak nyaman gitu ya dari pasangannya. Oke, Bunda, kalau emosi sendiri itu apa sih Bunda? Dari tadi kita kan berbicara tentang emosi nih Bunda. Oh ya, saya sapa dulu Bunda, ini ada Bunda Lea Herliana. Halo Bunda, terima kasih sudah bergabung. Gimana itu Bunda? Apa sih emosi? Mbak Lia itu.
Iya. Baik, jadi manusia itu secara psikologi itu terbagi tiga komponen. Pertama komponen kognitif pikiran ya. Komponen kedua itu feeling dan emosi. Komponen ketiga itu adalah psikomotor atau perilaku. Nah, jadi emosi itu adalah eh, ke kondisi psikologi yang merasai gitu. Sederhananya begitu, merasai. Kalau kognitif itu kan yang pikirkan. Bisa jadi dia sudah nggak mikir tuh, nggak mikir mantannya. Tapi rasanya Ya. tadi kan masih simpen. Secara nggak sadar. Secara nggak sadar ternyata rasa itu masih belum clean gitu. Nah, perilaku bisa move on. Sudah nggak mikir lagi ya, sudah nggak kepikiran. Ternyata rasa itu secara nggak sadar ternyata tersimpan. Terus yang ketiga, dia bisa move on, dia sudah bisa produktif, dia sudah bisa punya prestasi, dia sudah bisa melakukan sesuatu yang positif gitu ya dalam hidupnya. Ya. Tapi ternyata rasa atau emosi ini yang terpendam itu belum clean gitu. Nah, itu yang menarik, Mbak. Jadi diskusi malam itu adalah bagaimana mengcleansing emosi. Kenapa? Karena emosi itu ternyata uh, sesuatu yang kita nggak sadar. Sesuatu yang kita nggak sadar. Misalkan kita kenapa sih suka Mbak Vera suka makanan makanan jajanan Surabaya yang paling disukai apa? Bongko mentok Bunda. Kok sama? Bongko mentok yang rasa daging ayam Daging. atau Yang daging, yang asin. Nah, yang asin, saya suka yang manis gitu, kelapa. Oh, bongko manis. Nah, emosi atau perasaan itu adalah apa? Fungsi otak ya, fungsi otaknya kita otak berpikir, ada otak otak merasai gitu ya. Nah, karena itu feeling atau emosi itu nggak sadar gitu. Kenapa sih kita suka bungkuk mentok? Kenapa kita suka lempar? Kenapa kita suka ini? Nah, ternyata itu dipengaruhi pengalaman indrawi gitu. Nah, pengalaman indrawi, jadi merasai bungkuk mentok yang enak itu, iya, berarti di masa lalu, di masa kecil, itu indrawinya Mbak Vera, itu ngerasain enaknya, zatnya itu terbawa terus gitu. Entah itu iya, mengingatkan apa, atau ada kejadian apa terkait dengan bungkuk mentok, sehingga itu iya, sampai sekarang gitu. iya. Ada rasa ingin. Nah rasa itu yang terbawa terus. Nah itu yang kita nggak sadar kenapa kok saya suka ya. Tapi kok diingat-ingat atau digali itu sebenarnya muncul gitu ya. Termasuk kita kalau kenapa kita nggak suka warna hitam gitu. Kenapa kita nggak suka warna hitam gitu. Nah itu tiap orang punya pengalaman indrawi yang akhirnya menimbulkan memicu emosinya timbul. Gitu. Terhadap. Jadi bisa jadi tadi kalau ketemu mantan sebenarnya udah nggak ingat gitu. Sebenarnya udah bisa tapi ketika ketemu lalu rasanya itu tiba-tiba terpicu gitu kan, ya kan? Ada apa terpicu. Nah, trigger itu adalah indrawi. Cara kerja indrawi yang membuat emosinya jadi bekerja kembali, aktif kembali gitu kayak di gitu. Nah, itu Bun, kan ketika aktif kembali ya Bun, indrawi kita merasakan sakitnya, sakitnya ditinggal mantan. Nah, ini secara perilaku, emosi yang muncul ini seperti apa Bun? Terkadang kan banyak yang tidak bisa mendefinisikan atau bahkan menolak untuk mendefinisikan bahwa kamu itu masih belum move on loh, kamu itu masih teringat sama mantan loh. Seperti apa Bunda? Apakah ini misalnya contoh, apakah ini termasuk ya Bunda misalnya ketika saya menghubungi teman, nanti coba cek IG live-ku ya. Oh sorry Mbak Fe, aku sekarang nggak bikin IG-ku sudah aku off-kan, aku tutup loh. Kenapa? Iya itu si mantan sama
sama pasangan barunya sepertinya. Nah, ini kan bukan hal yang nyata ya, Bu. Sepertinya dia stalking kehidupanku deh. Makanya itu sosial media aku hapus semua. Nah, apakah ini suatu bentuk perilaku dari emosi tersebut, Bunda? Bisa didetailkan, Bunda? Karena sering nolak deh mereka itu, Bun. Kalau itu persepsi, jadi gini, Iya. persepsi itu bisa mempengaruhi emosi. Emosi bisa mempengaruhi persepsi. Itu Oke. one system. Itu satu Oke. sistem. Satu Ya. sistem gitu. Jadi apa yang kita tangkap lewat penglihatan, lalu kita Ya. pikirkan, itu emosi. Begitu juga emosi bisa kalau diubah, emosi kalau diubah itu bisa membuat pikiran berubah. Jadi kalau tadi yang disampaikan itu dia merasa terganggu, Ya. atau merasa misalnya dengan pasangan baru itu seolah-olah begitu, Seolah-olah iya. seolah-olah itu seperti pamer gitu ya, seperti pamer Ya. gitu, atau sengaja bikin cemburu gitu. Itu sebenarnya persepsi ya. Persepsi itu Oke. sebenarnya enggak, persepsi itu enggak real gitu. Karena Ya. karena ada perasaan yang enggak clean gitu. Nah, lalu bagaimana mendefinisikan perasaan? Kadang nggak harus didefinisikan. Yang penting dikeluarin gitu. Dalam Oke. ilmu emotional healing itu yang penting emosinya keluar. Tidak harus emosi itu terdefinisi. Karena emosinya nggak jelas gitu. Nggak jelas itu gimana, enak apa enggak? Itu cukup. Enak. Nggak enak itu berarti nggak nyaman, betul? Iya, nggak nyaman. Nah, dari situ sudah bisa untuk dibantu untuk mendefinisi gitu. Jadi nggak harus definisi jelas ya, karena memang kita tidak terbiasa untuk mengungkapkan emosi dengan kata-kata, Iya. tapi dengan dong. Misalkan kalau nggak suka ya kita menjauh, kita nggak suka ya udah gitu ya, misalkan untuk makan yang nggak suka tiba-tiba gini, atau kita nggak lewat situ godnya bau. Jadi tadi yang saya bilang, emosi itu sering kali tidak disadari gitu. Dibanding yang tadi pikiran, kalau pikiran rasional banget kan, logika banget kan, logika banget itu kan seperti seolah-olah ada debat dalam otak kita. Iya. Gitu. Sebab akibat gitu. Tapi kalau rasa seperti iklan, rasa tidak pernah bohong gitu. Itu kelihatan dari mana? Micro expression, body language gitu. Karena itu nggak kita sadari, tapi muncul gitu. Jadi kadang nggak perlu didefinisikan, cukup nyaman atau tidak, enak nggak enak, atau itu mengganggu psikologimu nggak, atau aja gitu. Oke, berarti ketika perilaku itu muncul, kita tanyakan itu enak enggak buat kamu, nyaman tidak? Ketika itu memang tidak nyaman, berarti ada emosi yang tersimpan atau emosi yang belum terselesaikan ya, Bunda? Ya, bisa disebut unfinished business gitu ya. Jadi ada persoalan yang itu belum diberesin gitu. Belum diberesin, kenapa? Karena jejaknya itu masih ada. Gitu. Nah, yang itu yang jadi trigger gitu, aduh, kalau begini aku jadi ingat, kalau begini jadi ya itu ada yang ngasih solusi, itu sudah ubah posisi, ubah gestur, ubah kebiasaan, sudah muncul gitu. Ya, itu ilmunya motion dan emosi itu satu bagian juga ya. Jadi kalau motionnya, gerakannya diubah, emosinya berubah. Kalau emosi berubah, motionnya juga berubah. Gitu. Jadi ya sudah langsung di pulau sama Bunda ini, dari Bunda Lea ya, tentang emosi dan motion. Oke. Lanjut. Ini ada yang minta di Pak Adit. Bentar ya Bunda, ini kenapa Pak Adit minta di blog yang gimana ini? Pak Adit tidak bisa lihat ya. Gimana caranya Pak Adit? Saya tidak tahu ini Pak Adit. Pak
Pak Adit ini pengen lihat tapi nggak bisa gitu ya Pak? Tidak bisa. Mengapa Bun ya emosi itu harus dibersihkan Bun? Memang harus dibersihkan. Karena kan kadang orang ini sudah move on, ngapain dibersihin? Iya, kalau mengganggu dibersihin, Mbak. Kalau nggak mengganggu, dipelihara. Dikasih makan. Enak katanya. Jadi, dia Eh, dampaknya sejauh mana ya Bunda ketika emosi ini tidak di-cleansing atau tidak dibersihkan Bunda? Yang tanpa kita sadari misalnya. Kan ini banyak yang orang awam itu kadang nggak menyadari loh Bunda. betul, betul. Supaya mereka tahu itu bagaimana ya? Berarti kan harus apa? Harus punya alarm, ya. Jadi punya alarm. Alarm itu adalah kewaspadaan kita, ya. Oke. Kewaspadaan kita itu kalau orang Jawa bilang niteni itu pada situasi pada kondisi ini aku akan bergejolak gitu. Jadi niteni pada situasi apa, pada kejadian apa, triggernya itu tahu. Triggernya yang mana? Kalau orang NLP bilang triggernya yang mana gitu, pemicunya yang mana gitu. Nah, caranya adalah pertama belajar mindful. Belajar mindful itu kan berarti fokus, konsentrasi, memusatkan diri pada kondisi kita saat ini, kedirian kita menyapa batin kita, menyapa diri kita. Gitu. Nah, mindful itu paling gampang itu kalau kita memang terbiasa untuk terbiasa untuk introspeksi diri gitu. Oke. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi tenang gitu. Pada situasi yang kok merasa nggak enak ya, kita kadang nggak bisa mendefinisikan ya, dan itu nggak jadi masalah, nggak enak ya, gitu, nggak enak. Terus kemudian kita mencoba berdiam diri, kita mencoba untuk menyapa diri kita punya ketermenungan gitu ya, kita punya kuil dalam diri kita itu yang kita itu harus sejenak gitu, sejenak sejenak untuk menyapa batin, untuk konsentrasi, kita memusatkan perhatian pada diri kita saat itu. Jadi kita lihat sekelilingku ini apa ya, yang nggak enak atau yang bikin nggak enak gitu. Jadi pertama dengan cara mindful bisa gitu ya. Kemudian tadi mengenali trigger, kemudian dengan cara meningkatkan itu meningkat kesadaran sebenarnya Mbak. Semakin sadar. Saya tahu tadi itu yang mana gitu. Ternyata kalau di mindful itu tubuh kita ikut bergetar loh Mbak. Gitu. Ikut bergetar. Kita itu kan alarmnya itu di tubuh gitu. Alarmnya itu di tubuh. Oh, oke. Jadi, emosi itu emosi itu bisa keluar itu kalau kita belajar mindful itu tubuh kita itu yang memberi alarm. Kita jadi tahu, oh jantungnya berdebar, oh rasanya bisa keras, tegang gitu ya Bun. Nggak bisa ngomong, aduh ketemu mantan tuh kayak tercekat gitu, atau sama pasangan ya kayak tercekat, atau orang-orang di masa lalu gitu ya yang terkait dengan mantan itu kayak sini tercekat, tercekik gitu ya. Gitu. Nah itu alarm berarti ini sesuatu nih yang belum clean gitu kan. Terus ada juga yang tiba-tiba tangannya bergetar, nah gitu kan, alarm sampai separah itu ya Bunda. sensornya nggak beda-beda. Oh iya gitu, sampai rasanya dredeg biasa ya,
atau Iya, sampai iya. ingat gitu. Nggak sampai nggak bisa mikir blank. Tiba-tiba ini cek gitu ya, kayak apa, ada sesuatu yang bikin buntu, tiba-tiba nggak bisa mikir gitu. Tiba-tiba buntu gitu. Nah, itu kalau kita punya kesadaran diri ya, eh, kita semakin apa mengenali gitu, meniteni tadi bagian tubuh Nih. mana itu alarm gitu. Jadi apa, alarm itu kan berarti supaya ngasih tahu ya, ada Ya, tanda-tanda apa. kalau untuk eh, menyalurkan lewat makan, makan ini, makan itu, gitu, apa juga termasuk itu juga alarm buat kita ya, Bunda? Alarm Jadi, buat kita. jadi ketika selesai ada masalah nih ya, sudah tengkar, habis-habisan, karena muncul kembali, kemudian setelah menangis-menangis, kemudian makan apa aja dimakan seperti itu juga alarm sebetulnya. Apa bukan ya, Bun? Apa hanya Alarm, melampiaskan emosinya? alarmnya itu ketika dia belum makan. Jadi ketika dia belum makan, alarmnya itu berbunyi. Jadi perutnya perih. Jadi kalau stres itu, Oh, stres ingat makan, itu stres karena apa, shock gitu ya, karena tadi ada sesuatu seolah-olah bikin dia nggak nyaman gitu ya. Padahal itu cuma pikiran aja ya. Itu bisa ya. lapar. Alarmnya Oh, itu perutnya oke. Okay. Oh, oke. Okay. alarmnya lapar gitu kan. Kemudian dia Ya. makan. Makan itu berarti untuk menenangkan perut. Oh, ya, ya, ya. Jadi kalau perutnya itu eh ya coba kita bayangkan kalau perutnya itu tiba-tiba perih gitu ya, tiba-tiba perih kalau Ya, ingat-ingatan habis nangis perutnya perih gitu kan. Nah, perih ini kemudian kalau kalau diisi makan kan dia mulai bekerja lagi, mulai ya. istilahnya mobilisasi ya. Jadi gitu. Jadi makan itu untuk menstabilisasi tadi, stabilisasi kondisi perutnya yang tadi Oke. tegang. Ini jadi perih kan, alarmnya kan berarti perihnya itu lalu pengen makan. Nah, makan itu untuk kembali stabilisasi atau normalisasi. Gitu. Oh, oke, oke. Jadi memang ada alarm yang ini salah satunya memang lewat ini ya, pencernaan gitu ya, Bunda ya. Ini Mbak Sama Dela juga ini kenapa tertawa Mbak Dela? Mbak Dela ada yang mau ditanyakan ke Bunda, sepertinya punya pengalaman atau lagi susah move on ya? Ya Bunda, mau dilanjut Bunda. uh, saya nggak bisa ngikuti chat. Ada lagi chatnya tuh? Oh ada ya, Iya sama ya ternyata. ada chatnya Bunda. Bisa, Bunda Oh, bisa. Atau oh tadi yang jadi Bunda lihat tadi Bunda baca atau ini kebetulan sama ya? Bunda lihat tadi menuliskan emotion tadi Bun, terbaca. ya, karena Bunda Oke, Lea oke. kan perguruan itu sama saya. Iya, iya. Sama-sama berguru masih TC. Jadi kita tahu dasar ini ya, dasar mekanisme kerja Iya. bahwa mind body is one system gitu. Oke. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat Mbak Fe yang baru bergabung, nah kenali emosi kalian ketika kalian ini susah move on. Jadi seperti yang dikatakan Bunda Sofi tadi, mind and body are one system. Jadi ketika Anda mengalami situasi yang kurang menyenangkan atau mengingat kembali peristiwa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, akan berdampak pada tubuh fisik kita yang disebut Bunda tadi sebagai alarm. Nah, kita harus memiliki kesadaran, awareness ya Bunda ya, awareness tadi, uh, niteni bahasa Jawanya, kita harus niteni nih diri kita ini, ketika sedang berhadapan dengan situasi tertentu ini kondisinya bagaimana, alarm tubuh fisik kita bagaimana. Nah, ketika alarm tubuh fisik ini mengganggu kita, berarti di situ ada emosi yang belum terselesaikan. Begitu nggih Bun nggih? Jadi tidak ada definisi khusus. Tidak ada definisi khusus. Tidak perlu.
tidak perlu didefinisikan gitu. Iya. Oke, jadi sebetulnya Mm-mm. tidak perlu juga untuk sampai menutup sosial media ya Bunda ya. Karena kan itu hanya dari persepsi kita sendiri, bukan bukan karena ada perilaku orang lain yang mengganggu, tetapi persepsi kita sendiri terhadap peristiwa di luar kita yang mengganggu diri kita sendiri. Betul nggih, Bun? Betul, betul. Ayo Jadi lanjut. Oke, Bunda, lanjut Bunda. Berapa lama Bun ya waktu yang dibutuhkan untuk move on begitu? kadang yang kita persepsikan nggak senyatanya gitu ya. Iya. The map is not the territory gitu. Kadang yang ada di pikiran kita itu bukan wilayah yang sesungguhnya, bukan kejadian yang sesungguhnya. Iya. Nah, tadi yang dipikirkan ternyata mempengaruhi emosi. Nah, emosi itu kan ditandai dengan tubuhnya gitu. Micro expression, linguis, kemudian tadi jauh atau justru kalau suka mendekati gitu ya, atau Iya. ya tubuhnya baginya ini sebagai tadi penanda ketika merasakan sesuatu gitu, Iya. munculnya dari pikiran gitu, pikiran. Jadi untuk lama tidaknya itu tergantung dari bagaimana individu ini mampu menyelesaikan atau berkenan untuk menyelesaikan emosinya tadi ya Bun? Iya betul. Jadi kalau tadi ya kita resume, kalau yang pertama tadi kita mulai mengenali dulu emosinya. Yang kedua Ya, nggak perlu didefinisikan, cuma cukup dikenali ya benar. gitu. Terus yang ketiga, kita tahu bahwa ternyata itu ada problem pada cara berpikir kita juga gitu. Cara berpikir kita yang mungkin ya gampangannya lebay, over, atau nggak real. Jadi sebenarnya itu cuma interpretasi subjektif ya, atau ya seolah-olah aja, tapi itu ada di pikiran kita gitu. Iya. Lalu bagaimana ya Bun untuk masuk ini ya, bagaimana untuk meredakan emosi ini, apa bisa dilakukan sendiri Bun ya? Atau membutuhkan bantuan? Bisa, bisa. Oh, iya. Membutuhkan bantuan itu kalau dicoba sendiri nggak bisa. Kalau dicoba sendiri tidak bisa. Sebentar ya, anakku ngejak bicara. Iya. Oke, terima kasih sama sahabat-sahabat Mbak Fe yang sudah bergabung. Ini ada 25 orang yang bergabung. Tidak tampak namanya karena mungkin belum follow IG Mbak Fe ya. Yuk silakan follow IG Mbak Fe di Vera Safitri Andriawati. Nantikan obrolan Mbak Fe setiap Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, monggo Bunda dilanjut. Oh, sampai mana tadi? Sampai apa? Oh, ini bisa. Gitu Diselesaikan. ya. Ya. Ini sudah sampai solusi berarti. Ini setengah jam berarti bahas solusi ya. Kurang ya. Ini belum ada yang bertanya. Jadi kadang itu juga Bun ya, ketika ada teman yang belum bisa move on atau gagal move on itu ketika mereka kita beritahu nih ya bahwa itu cuma pikiranmu aja, kan belum tentu loh si mantan ini stalking atau membuat dirimu tidak nyaman. Nah itu susah banget loh Bun. Jadi gimana Bun kalau kita cara membantu teman yang gagal move on gitu Bun? Di awalnya sebelum kita rilis emosinya Bun. Baik, jadi gini. Kalau seseorang itu punya interpretasi sendiri ya, atau punya cara berpikir sendiri, itu agak sulit untuk dikonfrontasi, agak sulit untuk
diperdebatkan gitu. Iya. Aku sendiri, kamu lebay, kamu over gitu. Nah itu sulit untuk tiba-tiba dia berubah seperti yang kita tadi yang kita arahkan, kamu keliru gitu. Kadang nggak bisa. Kenapa? Karena kalau pikiran itu kan logis banget gitu. Pikiran itu kan apa cara berpikir yang itu logis gitu, menggunakan cara berpikir meskipun itu nggak real, tapi dia menggunakan logika supaya dia seolah-olah meyakini itu, gitu. Dibuatlah interpretasi seperti itu supaya dia meyakini itu betul gitu. Ada subjektif kan gitu. Nah, dari situ maka sebenarnya orang-orang yang punya problem emosi tidak bisa dipatahkan dengan kognitif, dengan cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya keliru, kalau ini perdebatan hukum, perdebatan pada sosial gitu ya, maka kita bisa hadapi orang-orang yang sangat logis, sangat sangat rasional gitu ya, itu dengan fakta-fakta, kita sajikan fakta-fakta gitu. Nah, fakta itu sehingga bisa dihadapkan pada ini loh, faktanya nggak kayak begitu. Tapi kalau yang disampaikan Mbak Fitri tadi kan cuma mengkonfrontasi aja, konfrontasi nggak benar, keliru, kamu cuma subjektif, kamu cuma cara berpikirmu gitu. Itu kadang nggak berhasil gitu, nggak berhasil. Butuh kesediaan teman yang teman kan, jarang orang yang aku keliru kan nggak kan. Orang semakin meyakini sesuatu dari apa yang dia pikirkan, ini menjadi satu belief gitu kan, menjadi satu keyakinan, kalau begini berarti begitu. Nah, maka bisa jadi orang-orang yang sangat rasional dan logis itu dihadapkan pada fakta gitu. Bunda, ini nggak nyambung. Bunda, ada pertanyaan ini Bunda. Dari sayang satu, saya mau tanya, yang susah move on itu kenangannya, bukan orangnya. Gimana pun caranya move on karena kenangannya. Baik ya. Jadi kenangannya itu kan berarti masih disimpan. Oke, ini berarti kita kembali melihat ya. Kenangan itu berarti kan apa yang diingat ya. Kalau apa yang diingat itu bisa jadi juga dari unsur indrawi. Dalam modalitinya itu unsur indrawi apa yang itu membuat kenangan menjadi tidak mau dihapus gitu. Atau tidak mau. Pertama bisa jadi karena visual, karena gantengnya itu loh, karena cantiknya banget itu loh gitu, karena loh. Nah itu berarti visual, indra modalitisnya pada visual. Lalu bisa jadi pada auditori gitu. Jadi aduh suaranya ada loh ya, saya pernah dengar dalam satu sesi terapi itu orang nggak bisa move on karena apa? Suaranya jinnya. Mantan suaranya gitu kan. Padahal mantannya itu ada sudah menikah dengan orang lain. Tapi suara ngajinya itu ya Allah jadi kenangan indah, jadi itu disimpan. Gitu ya, nggak apa-apa juga gitu kan. Karena indahnya suara merduknya gitu. Nah itu kenangan dari auditori. Kenangan dari kinestetik gerakan, misalkan pernah gandengan bareng gitu ya, naik sepeda motor bareng gitu kan, pernah naik gunung bareng gitu. Jadi perilaku bersama yang itu dialami gitu, pernah dilakukan gitu. Jadi kenangannya itu dicek sebenarnya apa sih yang diingat gitu. Apakah dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa. Terus caranya pun menghapusnya.
Menghapusnya bagaimana? Saya beli penghapus dulu ya. Oke, ini saya kasih bocoran ini ya. Ini sesi pelatihan yang mestinya itu apa khusus gitu ya untuk orang-orang yang mau menekuni itu gitu. Tapi karena untuk orang awam dan ini masa pandemi kita bisa share Ya. untuk diketahui banyak orang ya. Jadi gini, Terima kasih. kalau mau cleansing gitu ya, kalau mau cleansing pertama, jurus pertama mau pakai mau pakai yang jurus paling gampang dulu apa susah dulu ini? Gampang dulu, Bun. Oke, kalau paling gampang gitu ya, rasa itu justru dikeluarin. Jadi dikeluarin gini, saya merasa nggak enak dalam situasi ini. Biarkan rasa ini keluar dari diriku, dikeluarin. Gitu. Nah, itu. Jadi semacam niat ya, Bun ya? Ya, diniatkan untuk rasa itu dirilis, dikeluarin. Gitu. Tapi sebelum merilis kan berarti diakui dulu. Oh iya. Saya merasa rasa ini tidak nyaman. Ini diakui dulu ya, Bun ya? Dulu. Entah rasa nggak nyaman, entah justru rasa nyaman. Gitu. Rasanya oh, oke. Atau aku merasa tidak enak, atau aku merasa merindui, atau sebaliknya aku merasa jengkelku keluar. Ya, aku rasa ini dan aku izinkan rasa ini keluar dari diriku. Izinkan. Jadi kita rasa itu keluar. Jadi yang kemudian aku mengizinkan rasa ini keluar dari tubuhku, begitu ya, Bun? Keluar dari diriku, lebih tepatnya diriku. Oh, dari diriku. Sebentar, ini tak ketik Bunda. Supaya bisa lihat, cleansing satu, rasa itu harus dikeluarkan. Berarti cleansing satu dirilis. Oke, rilis. Saya meradi. Mbak, ada yang tanya, coba lihat chat. Oke, ini ada yang tanya. Saya mau bertanya, bagaimana kita tahu kalau diri kita sudah rilis atau belum? Sudah tahu rilis apa belum? Iya. Ciri rilis itu adalah mengizinkan rasa itu dirasai dan keluar. Oke, ciri merilis. Ciri emosi sudah rilis. Mau mengakui gitu saja ya, Bunda. Mau mengakui. Harus jujur ya. Ini yang tanya ini apa yang tanya ini ada indikasi jaim sama dirinya sendiri. Mungkin oke. Nah, ini SDIPEE. Nah, ini kata Bunda, dirimu jaim sama dirimu sendiri. Jadi tidak mau mengakui, tidak jujur kepada diri sendiri atas rasa yang muncul. Betul ya, Bun? Iya, ada satu alasan tertentu orang itu kadang nggak bisa rilis karena apa? Karena jaim gitu loh. Karena jaim, karena kita jaga image. Oh, aku harus seolah-olah tabah, tegar, aku seolah-olah nggak ngefek tuh gitu. Padahal itu ngefek gitu. Nah, jadi orang kalau rilis itu genuine. Rasa ini tak akui, itu memang aku nggak suka. Memang aku rasa terganggu dan aku biarkan rasa ini keluar. Nah, supaya keluar itu rasanya itu memang harus dimunculkan gitu. Oke, rasanya dimunculkan dulu. Rasanya jadi mengingat-ingat yang dulu ya, Bunda ya. Nah, atau mengingat kenangan, ya. Oke,
Tidak, Jadi tidak harus gimana? harus mengingatnya secara long term memory ya. Itu kan bisa jadi itu udah ditaruh di locker. Ingatan masa Oke. lalu bisa ditaruh di locker. Jadi tidak harus dipanggil itu. Ingatan masa lalu yang long term memory itu, jangka panjang itu Iya. dipanggil harus dijadikan. Tapi ya situasi real itu Oke. habis dikomentari mantan di medsos gitu ya. Lalu Ya. gitu rasanya terus jadi nggak enak gitu kan. Oke. Ya sekarang itu aja rasa nggak enak. Ya ampun, aku ngerasa nggak enak nih. Nggak enak kok aku dikomentari kayak begitu ya. Padahal mungkin kalau yang komentar orang lain aku baik-baik saja gitu. Tapi kalau yang komentar mantan itu aku jadi tek gitu kan. Nah, Oke. kemudian Oke. ya gitu. Oh, mungkin ditambahin teknik pernapasan ya. Jadi kita tarik nafas dalam, dihembuskan. Rasa itu pergi. Gitu ya. Kita bisa praktek ya. Jadi kita tarik nafas Oke. dalam, Praktek. tarik 1, 2, 3, 4, 5, lalu dikeluarkan. Aku keluarkan rasa nggak enak ini. Terus keluarkan. Gitu. Nah, biasanya kita nafas perut ya. Jadi yang digedein perutnya kayak galon gitu. Ya. Tarik nafasnya sambil ngembang, lalu boleh dengan menyebut nama Tuhan ya. Ya Allah, aku merasa nggak enak dalam situasi ini. Ditiup, aku cepat rasa ini pergi. Aku cepat rasa ini pulang gitu ya. Ditarik lagi, ngembang, sedikit. Aku biarkan rasa ini keluar gitu. Itu bisa sampai 5 sampai 10 kali. Ini saya lagi coba pun sambil memegang perut saya ketika bernapas itu perutnya seperti mendorong tangan mengembung. Terus saya mengeluarkan nafas melalui mulut. Ini perutnya mengempes, tangan ikut mengempes juga. Itu 5 kali ya Bunda ya? 5 sampai 10 kali untuk mengeluarkan. Nggak apa-apa. Oke, sekali kalau memang itu langsung berdampak, enggak masalah ya Bunda ya. Jadi harus sampai benar-benar sudah tidak bisa merasakan ketidaknyamanan atas perilaku yang terjadi barusan. Tidak harus itu clean 100% ya, tidak harus itu clean jadi Oh ya? Oh oke. Minimal kalau dalam sesi terapi sesungguhnya itu kan di level Mbak. Jadi aku ini dari 0 sampai 10 di angka berapa? Gitu. Misalkan rasa nggak enaknya di angka 5. Gitu. Atau di angka lebih dari 10 ya Kak. Oh gitu. Rasa nggak enaknya di angka 15. Oke nggak apa-apa. Setelah itu tarik nafas. Aku merasa nggak enak, jengkel gitu, dikencengin tuh ditarik nafas lalu dibuat perutnya gede gitu, terus jengkel keluar gitu ya. Nah, itu bisa sampai 5-10 kali. Kemudian cek level itu misalkan coba sih lihat wajah mantan, coba sih aku baca lagi komennya. Oh oke, dicek lagi ya Bu. Itu bisa jadi turun kok Mbak. Levelnya udah turun itu. Oh oke. Karena jadi teman menggerakkan itu kan berarti motion. Ada gerakan tubuh kita yang itu membantu untuk emosinya itu menjadi clean gitu. Itu teknik 1. Itu ada. Sebentar, saya ulang untuk teknik 1, masih 10 menit Bunda. Oke, bagi sahabat-sahabat Babe yang tadi ketinggalan, ini teknik 1 yang pertama. Oke, tidak harus menghadirkan long term memory atau masa lalu Anda ke kehidupan sekarang. Cukup ketika saat ini Anda mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan atas mantan. Nah, apapun itu rasa tidak enak, marah, benci, kecewa, atau tidak suka melihat kehidupannya sekarang. Nah, ini kalian harus menyadari dulu bahwa oh iya, saat ini saya merasa marah, jengkel, sedih atas
perilaku mantan saya, baik melalui chat, call ataupun telepon atau lewat apa saja, itu kita akui dulu, harus berani, harus mau mengakui kondisi yang terjadi saat ini. Ketika kita sudah mengakui, otomatis kan ada gejolak emosi nih di dalam tubuh kita. Nah, kemudian sediakan waktu untuk menarik nafas. Dengan cara tarik nafas itu nanti perut kita akan menggelembung, ya, itu nanti dari fisik kita perutnya menggelembung. Ketika tarik nafas bersamaan dengan niat, ya bisa menyebut nama Tuhan, ya Tuhan atau ya Allah, saya berniat melepaskan emosi ini keluar dari diri saya. Nah, itu berbarengan dengan kita membuang nafas lewat mulut dan ditandai dengan perut kita mengempis, begitu ya Bunda ya. Dan untuk untuk kalian cek kembali, silahkan di cross check kembali ketika Anda misalnya melihat chat yang tadi merasa tidak enak, pasti rasanya akan sangat berbeda ketika pertama kali Anda melihat chat tersebut dengan setelah melakukan merilis emosi ini. Begitu Bunda untuk cara pertama, betul? Oke, monggo dilanjut Bunda. Cleansing kedua. Di chat itu ada yang komentar apa itu? RR bergabung. Bunda Lea Herliana izin share. Ciri rilis lainnya, ketika mengingat kembali peristiwanya, orangnya, kejadiannya, maka rasa emosi, responnya sudah netral, sudah berbeda dari sebelumnya, sudah biasa saja, bahkan sudah tidak terasa apa-apa. Ya, betul ya Bun? Sudah nol kan? Sudah ya. Nol. Bunda, ini ada lagi Bu. Enggak gampang. Bun, ini lewat chat ada lagi. Bagaimana cara menghilangkan rasa sayang kepada orang, memberi harapan tetapi tidak tanggung jawab? Dari sayang satu. Jadi gini, oke, per case ya, yang ini dulu ya, saya jawab ya. Jadi menghilangkan rasa sayang pada seseorang tapi nggak tanggung jawab. Jadi gini, kita melihat itu bisa jadi yang digandoli itu rasa sayangnya. Kita sendiri tuh menggandoli rasa sayang kita, gitu loh. Oke. Secara rasional, orang ini nggak tanggung jawab. Tapi rasa itu kan masih kita genggam. Kita genggam, kita taruh di diri. Makanya dari teknik pertama merilis, dilepas. Rasa sayangnya dilepas gitu. Ya Allah, saya masih punya rasa sayang sama orang yang nggak tanggung jawab ini. Dan saya ingin melepas rasa sayang ini dari diri saya. Udah dilepas saja. Dilepas, gitu. Jadi bisa jadi kita itu menggandoli rasa sayang. Rasa yang membuat kita nyaman. Gitu. Orangnya udah pergi dari hidup kita. Nggak apa-apa, tak biarin dia kabur gitu. Tapi rasa ini kok masih ada ya? Berarti kan rasa ini kita genggam. Nah, problemnya di situ. Kita punya kemelekatan emosi pada diri kita sendiri sebenarnya, bukan pada orang itu. Orang itu realnya nggak ada kok. Ya, benar-benar Bun. Belum tentu orangnya sayang sama lo, makanya sayangnya nggak usah dipegang, lepasin aja untuk yang lain. Oke Bunda, lanjut untuk yang tips kedua. Oke, tips kedua. Ini teknik Ho'oponopono. Ya, salah satu teknik Ho'oponopono itu adalah ini teknik ini dari Hawa, seorang dokter gitu ya, yang dia mengucapkan 4 mantra gitu. 4 mantra ini yang berhasil membuat pasiennya itu sembuh gitu. Nah, 4 mantra adalah saya menyesal, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Oke, saya ulang. Saya ulang Bunda. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. I thank you, I love you.
Sudah begini Nah, aja Bunda. ini pada siapa? Pada diri kita. Bukan Oh pada orang iya, lain. Pada... kenapa Bun kepada diri kita? Baik, kenapa pada diri kita? Kadang seringkali kita itu tidak menyayangi diri kita. Gitu. Oke. Okay. Ya, jadi kita itu menyesal. Jadi tadi kalau dalam konteks tadi ya sayang sama orang yang sudah bertanggung jawab. Jadi saya langsung formulasikan pada case ini. Jadi yang selalu adalah saya menyesal, saya masih sayang sama dia, meskipun dia nggak tanggung jawab. Terus kedua, please forgive me. Aku minta maaf pada diriku. Aku kan tadi pertama aku menyadari bahwa aku masih sayang sama dia dan aku menyesal. Lalu aku minta maaf pada diriku karena selama ini rasa sayang itu masih kusimpan. Oke. Ya, I thank you. Aku berterima kasih karena aku diingatkan Allah. Aku berterima kasih karena kejadian ini itu membuat hikmah mungkin gitu ya, membuat hikmah atau jadi ini kebersyukuran ya. Ya. I thank you itu berarti kita harus menyebut. Jadi kejadian ini sebenarnya kita ada rasa syukur apa? Ada rasa terima kasih kita pada siapa? Ya Allah, untuk diingatkan. Ya Allah, aku berterima kasih karena kamu ingatkan bahwa dia orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi saya berterima kasih pada diriku sendiri karena selama ini aku menyayangi dia. Bisa jadi karena aku ternyata membutuhkan kasih sayang orang tuaku. Misalkan kayak begitu. Iya. Jadi ini level ketiga ya. Pertama level menyesal, kedua meminta maaf pada diri sendiri. Yang ketiga ini berterima kasih itu kadang kita sering lupakan. Ya. Kita sering lupa pada terima kasih pada diri sendiri, pada Tuhan, pada orang itu mungkin. Aku berterima kasih pada mantanku itu karena membuat aku belajar bagaimana aku bersikap pada orang yang begitu gitu. Atau misalnya saya berterima kasih pada mantanku karena ternyata dia memberiku pelajaran bagaimana membuatkan laki-laki itu bertanggung jawab dan tidak. Gitu kan? Berterima kasih gitu. Nah, yang keempat, I love you itu berarti kita mencintai diri kita dan mencintai pencipta kita. Kita kan sering lupa sama Tuhan. Ya Allah, ternyata Engkau itu sayang sama aku. Makanya Kau lepaskan aku dari orang yang nggak tanggung jawab itu. Ya Allah, melindungi aku. Gitu. Nah, jadi rasa cinta itu pada diri sendiri dan juga rasa cinta pada yang memberi kita kehidupan gitu. Nah, kalau Ho'oponopono ini sering kita lakukan, Mbak, itu ada kok di internet, cari apa lagu Ho'oponopono gitu ya. Itu kalau mau tidur, kita dengarkan itu langsung masuk ke alam bawah sadar kita bahwa kita itu ternyata dari kejadian ini itu mendapat atau kita menjadi lebih mencintai Tuhan, kita lebih mencintai diri kita dan kita menjadi bersyukur atas pengalaman hidup yang mungkin awalnya nggak enak ya atau nggak bagus, tapi itu ternyata jadi satu meaning gitu, satu makna yang berarti ternyata kita itu ya itu meaning itu kan tiap orang subjektif ya. Iya. Gitu. Apa itu? Bunda ada pertanyaan lagi nih Bunda. Silakan. Dari sayang satu lagi nih, waduh sayang satu ini susah mohon ya. Bagaimana caranya menolak dengan halus kepada seseorang yang menyayangi kita agar tidak tersakiti oleh dia? Ya ditolak aja kan, kok bingung? Ditolak aja. Iya. Ini kadang kita itu tidak punya. Ini kayaknya dia suka enggak suka Bun. Jina-jina merpati ini Bun. Nah, kalau memang belum memutuskan itu akhirnya galau.